Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, bertemu kembali dengan Bu Guru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi kisah keteladanan Luqman sebagaimana di dalam Al-Quran. Kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik meliputi yang pertama, meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, anak-anak mampu menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Kemudian, peserta didik mampu menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman merupakan orang yang saleh dan memiliki keteladanan, di mana beliau dikaruniai ilmu pengetahuan dan hikmah, sehingga namanya diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Luqman yang ke-31. Nah, pada kesempatan kali ini, submateri nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat Luqman kepada anaknya bukan sekedar pesan, akan tetapi nasihat tentang akidah dan akhlak yang menunjukkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anaknya. Nah, berikut ini nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Amati dan bacalah dengan tartil Quran surat Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Menyekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah. Misalnya, menjadikan matahari menjadi Tuhan, kemudian disembah. Membuat batu atau patung, kemudian mereka sembah. Percaya kepada dukun, percaya kepada tahayul tentang nasib manusia. Menjadikan kayu atau benda-benda sebagai Tuhan yang kemudian disembah. Maka dari itu, perbuatan menyekutukan Allah disebut syirik. Sedangkan orang yang menyekutukan Allah namanya musyrik. Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun dan tidak akan pernah sama, karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah merupakan pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia-Nya. Kemudian, nasihat yang kedua yaitu jangan angkuh dan sombong. Perhatikan Quran surat Luqman ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusu'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha.
Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ciri-ciri orang angkuh dan sombong meliputi yang pertama, memalingkan muka dari manusia. Yang kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan yang ketiga, membanggakan diri sendiri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Seperti bertemu teman-teman, kita harus mengucapkan salam sambil menyapa. Kemudian, jangan acuh terhadap orang lain dan merasa hebat sendiri, seperti merasa pintar, merasa paling kaya, atau merasa ingin memuji diri sendiri. Nasihat yang ketiga yaitu hendaklah berbuat kebaikan. Perhatikan surat Luqman ayat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka innal dzalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nah, di sini Luqman menyeru kepada anaknya untuk mendirikan sholat. Dirikanlah sholat dari sholat wajib maupun sholat sunnah. Karena sholat itu merupakan tiang agama Islam. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat, berarti ia telah meruntuhkan agama. Kemudian, berbuat kebajikan yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, perhatikan anak-anak, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Karena orang tua adalah orang yang membimbing, menjaga, dan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Maka kita harus selalu sayang, patuh kepada kedua orang tua. Karena orang tualah yang merupakan orang yang pertama kali mengajarkan kita dari hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar. Kemudian, hormat dan patuh kepada bapak ibu guru. Di rumah, sebagai orang tua kita adalah bapak dan ibu. Sedangkan di sekolah, orang tua kita adalah bapak dan ibu guru. Maka, hormatilah mereka. Sayangi, kemudian bersikaplah sopan dengan tutur kata yang baik. Ketika Bapak Ibu guru menjelaskan materi pelajaran, maka dengarkanlah dengan baik. Kemudian, berbuat kebajikan yang berikutnya adalah rajin mengaji. Anak-anak, sebagai orang muslim, kita harus selalu rajin mengaji. Karena kita supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dengan kita bisa membaca Al-Quran, kelak kita akan mampu mendoakan kedua orang tua kita. Selanjutnya, perbuatan yang baik yaitu rajin belajar. Tugas anak-anak adalah rajin belajar. Maka baik di sekolah maupun di rumah, anak-anak harus memiliki semangat dan ketekunan dalam belajar supaya anak-anak menjadi pandai dan pintar
dan kelak menjadi orang-orang yang berguna dan bermanfaat. Selanjutnya, contoh-contoh dari perbuatan yang baik adalah 1. Berangkat dan pulang ke sekolah tepat pada waktunya. Kemudian, anak-anak di sekolah maupun di rumah harus selalu menjaga kebersihan. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi bersih, sehat, dan nyaman. Kemudian, dalam bertutur kata, anak-anak harus bersikap sopan dan santun kepada siapapun. Kepada orang tua, kita harus menghormati, sedangkan kepada yang lebih muda, kita harus menghargai. Selanjutnya, hindari perbuatan buruk atau nahi mungkar. Yang pertama, syirik atau menyekutukan Allah. Yang kedua, membenci kedua orang tua. Itu tidak boleh karena orang tua adalah orang yang menjaga kita, orang yang melindungi kita. Kita tidak boleh membenci kedua orang tua. Kemudian membenci bapak ibu guru, itu juga tidak boleh. Karena bapak ibu guru adalah orang tua kita di sekolah. Bapak ibu guru, beliau yang memberi kita materi pelajaran, memberi kita ilmu, mengajarkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang pandai. Kemudian, janganlah kalian berkelahi dengan teman, maupun di sekolah maupun di rumah. Yang terakhir yaitu berkata tidak sopan dan berkata kotor. Itu juga tidak boleh karena kita dikaruniai oleh Allah memiliki mulut untuk menyampaikan sesuatu, untuk berkata dengan sopan dan halus. Selanjutnya, hendaklah berbuat kebaikan yaitu sabar. Apa itu sabar? Sabar itu mengerjakan sesuatu dengan tulus, dengan ikhlas, yaitu mengerjakan yang baik dan menghindari yang buruk. Maka kita tanamkan sikap sabar dalam diri kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan memiliki perilaku terpuji. Nah, setelah mempelajari nasihat Luqman yang disampaikan kepada anaknya, maka anak-anak silahkan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Yang pertama, anak-anak menyebutkan nasihat apa saja yang Luqman sampaikan kepada anaknya. Kemudian, mengapa kita dilarang untuk menyekutukan Allah? Yang ketiga, coba ceritakan dengan singkat kisah keteladanan Luqman sebagaimana dalam Al-Quran. Nah, rangkuman dari materi nasihat Luqman kepada anaknya yaitu janganlah kalian berbuat syirik. Kemudian, janganlah angkuh dan sombong. Yang ketiga, berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Dan yang keempat, berbuatlah kebajikan. Nah, kemudian dengan cara apa? Mendirikan sholat, menghormati kedua orang tua dan guru, rajin belajar, rajin mengaji, dan bersikap sabar. Nah, anak-anakku, demikian materi yang sudah disampaikan Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Jangan lupa, jagalah selalu kesehatan dan kebersihan. Belajarlah yang rajin, kemudian jangan lupa sholat 5 waktu dan mengaji. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga apa yang disampaikan Ibu menjadi berkah dan menjadi ilmu. Maka dari Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.